Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan saya di Bang Kedua YouTube channel. Kesempatan kali ini saya kepingin berbagi cerita terkait dengan peristiwa yang terjadi pada YouTuber kita dari Nrekan, Mr. Amarji. Jadi kalau teman-teman belum pernah melihat salah satu YouTuber mancing yang paling dahsyat ya, malah menurut saya mungkin karena saya tahunya dia yang paling dahulu membuat YouTube channel tentang mancing itu adalah Bang Amarji dari Nrekan Makassar ya, Sulawesi. Nah, di sana Bang Amarji ini salah satu pionir kelompok YouTuber yang ada di daerah sana, dan mereka semuanya banyak melakukan konten YouTube mancing. Ini dari satu sungai ke sungai yang lain banyak sekali, dan itu berada di daerah mereka. Salah satunya bisa menjadi tempat tujuan wisata mancing di daerah, bisa mengangkat potensi wisata tempat tersebut menjadi tempat wisata untuk mancing di daerah mereka. Tidak hanya sendiri, saat itu setahu saya Bang Amarji kemudian banyak yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Bang Amarji. Saya lupa ya, kalau nggak salah ada Cowboy, Jepang, siapa, banyak sekali. Akhirnya dia menjadi seorang influencer untuk membuat YouTube mancing yang ada di daerah Sulawesi. Saat itu pertama kali, wah udah lama banget ini, sudah sekitar 2-3 tahun lebih, 4 tahun mungkin malah. Setahu saya nggak, saya 4 tahunan ada. Ya 4-5 tahun, dan saat itu subscribernya Mr. Amarji ya, yang apa nama akun YouTube channelnya Mr. Amarji itu, seingat saya sudah mencapai angka saat saya pertama kali melihat gitu ya, itu sudah lebih dari 250.000. Saya lama kemudian tidak melihat Bang Amarji terus terang, kemudian karena banyak aktivitas online, saya bekerja sebagai seorang guru, saya harus melakukan banyak aktivitas sehingga saya tidak sempat menonton banyak akun YouTube. Tetapi kemudian yang menarik adalah bahwa adanya Bang Amarji ini menjadi salah satu inspirator kami, saya dengan adik-adik saya, saudara-saudara saya. Kemudian saat itu kami tergerak untuk membuat akun YouTube mancing juga berbasis di Jawa. Sebenarnya udah banyak saat itu sebagai sebuah referensi channel YouTube mancing. Teman-teman di daerah Kebumen mereka sudah pada melakukannya, membuat channel YouTube mancing. Saat itu juga ada yang saya paling ingat cuman namanya Lungak Mancing, mancing dari Kebumen itu sudah ada dulu. Kemudian kami, saya dan adik-adik, saudara-saudara saya membuat akun YouTube channel mensupport. Saat itu kami beri nama Mancing Buaya, karena mancing buaya itu adalah mancing sebagai sebuah jalan hidup. Kalau adik saya bilang, kalau ditanya orang kerjanya apa, mancing, nah hobinya nulis kayak gitu. Jadi sempat jadi platform. Adik-adik ada juga yang pakai platform, apa pekerjaannya mancing, nah hobinya apa, memelihara ikan, kolam. Saya sendiri juga hampir mirip, pekerjaan apa, pekerjaan saya mancing, hobinya apa, jadi buruh, kerja kesana kemari kita selain nulis sastra ya. Ya, karena kemudian saya sendiri sebagai orang yang secara awam kita mengatakan mancing sebagai sebuah hobi, sebagai sebuah kebiasaan untuk kesenangan, kadang menjadi pelarian ketika kita stres dengan pekerjaan dan kehidupan dengan masyarakat, apalagi banyak musuh dengan banyak musuh yang ada di sana. Saya, adik saya kebetulan suka mancing semuanya, mancing malam, mancing siang, mancing di laut, di muara, di sungai-sungai, di selokan, mancing di kolam. Karena suka mancing, hobinya memang mancing saya. Cuman kesadaran untuk membuat akun YouTube channel saat itu belum ada. Tapi kita sering melihat akun YouTube-nya Bang Amarji,
dan kemudian tergerak juga kemudian menjadi salah satu inspirasi kami untuk membuat akun YouTube, dan kemudian muncullah Mancing Wae pada waktu itu, dan yang sekarang sudah dihandle sama Om Hendy di Purworejo basecampnya. Di sana manajemen Mancing Wae sudah alhamdulillah sudah hampir 300.000 subscriber ya. Perjalanan panjang, waktunya 2 tahun lebih sampai 300.000 subscriber itu, dan tidak mudah ya perjuangannya. Di awal-awal kita butuh banyak investasi, perlengkapan, waktu, modalitas, banyak sekali lah. Tetapi karena hobi menjadi tidak terasa ketika kemudian sudah lebih dari 3 tahun ya hasilnya seperti sekarang, dan 300.000 subscriber itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Kalau Mancing Wae sudah dapat platinum apa? Tak lupa namanya. Nah, sudah dapat itu. Nah, dari Mancing Wae yang tadi saya katakan salah satunya diinspirasi oleh Mr. Amarji saat itu akun YouTube channelnya, sebagai salah satu inspirasi kita mengajarkan mengembangkan Mancing Wae, dan kemudian kami membuat semacam klan Wae gitu ya. Kalau di Purworejo adik saya membuat akun YouTube channel personalnya diberi nama Tom Wae, hampir 10.000 subscriber di sana. Sama dunia mancing gitu ya, dunia mancing. Karena itu memang hobi kesenangan kami. Di Purworejo adik saya juga membuat akun Jogja Jateng Channel gitu ya, untuk yang konten-konten selain mancing yang sifatnya sebuah peristiwa yang ada di sana. Nah, saya sendiri kemudian rumah saya ada di Batu, di Yogyakarta juga, kemudian meskipun cukup terlambat dan masih sudah lama setelah Mancing Wae dulu, kemudian setelah Mancing Wae ada juga sempat membuat temen Bang Dito membuat akun Cerita Seroja, itu juga kontennya mancing-mancing juga, tapi mungkin agak berbeda karena Bang Dito mancingnya mancing pasiran, tapi juga mancing apapun ya karena memang hobinya mancing. Nah, itu salah satu klan yang kemudian muncul. Ada juga tadi tak bilang Tom Wae dengan Jogja Jateng Channel. Sementara saya di Bantul, Yogyakarta, sudah setahun terakhir kemudian juga ikut-ikutan. Jadi sebenarnya kalau dianggap ikut-ikutan enggak juga, karena sebenarnya udah lama juga. Dulu saya pernah membuat akun channel Suara Pemuda Jogja yang merekam peristiwa perjalanan yang saya lalui, tidak terlalu intensif untuk mengelolanya. Nah, kemudian saya membuat sendiri klan Wae dengan nama Bang Teddy Wae ya, yang teman-teman lihat sekarang. 1 tahun terakhir ini saya mencoba untuk konsisten, meskipun kadang juga tidak rajin upload, tidak rajin online, tidak rajin untuk melihat channelnya ya, sembari lah gitu, karena di tengah aktivitas saya sebagai buruh petani, harus karyawan, harus kesana sini dengan mencoba beberapa usaha yang lain. Nah, itulah yang kemudian menjadi salah satu cerita ketika kita tahu, jadi memang di klan kami ada banyak YouTube channelnya yang dikelola oleh jaringan keluarga. Tidak bermaksud menyaingi Atta Halilintar family, mungkin Halilintar bukan, juga sudah cukup deh. Kalau saya pribadi membuat channel YouTube, seperti di awal-awal saya membuat akun YouTube, saya sempat menyampaikan ini bagian dari dokumentasi apa yang saya lakukan, sehingga kemudian ya udah begini aja deh, dilalui aja. Nah, mancing bagian hobi, setiap hari saya mancing, hampir setiap hari mancing, ada kesempatan mancing, dokumentasi, berbagi pengetahuan, berbagi informasi wilayah, gambaran. Ya ketika mancing mungkin nggak dapat, tapi informasi sekitar saya bisa. Nah, Bang Amarji termasuk bagi saya pribadi juga cukup sangat inspiratif, bukan hanya cukup, tapi sangat inspiratif, karena memang kita bisa kemudian melihat apa yang dilakukan Bang Amarji dengan mancingnya, teori mancingnya, cara dia mancing dan seterusnya itu berbeda juga dengan cara di Jawa misalnya, atau di Jogja.
jabatan khususnya sungai-sungai, karakternya, tempat-tempatnya untuk yang mancing itu seperti apa, bisa menjadi hal yang berbeda. Nah di situ kemudian kemarin belum lama, baru minggu-minggu ini kita mendapat kabar kalau akun YouTube Mr. Amarji dulu yang saya kira udah hampir 1 juta ya, udah lama banget saya nggak ngecek, terus sempat mengikuti juga menjadi subscribernya itu ternyata dihack. Katanya mendengarkan cerita dari ya kemudian setelah akun Mr. Amarji dihack kan, Mr. Amarji kemudian membuat akun baru bersama istrinya, judulnya cerita Amarji ya, cerita Amarji. Nanti silahkan teman-teman bisa bantu beliau juga untuk subscribe di akun channel cerita Amarji itu. Kalau nggak salah kemarin sore saya cek sekitar 10 ribuan lebih lah, hampir 20 ribu subscriber. Membangun baru, ketika ini dihack nggak patah arang, nggak patah semangat, Bang Amarji kemudian membuat akun YouTube baru dan jadilah cerita Amarji. Nah saya kira sangat inspiratif sekali yang dilakukan Mr. Amarji, bahwa ketika akunnya dihack dia tidak kemudian patah arang, tapi kemudian mencoba membuat lagi. Dan saya tahu sampai saat ini Mr. Amarji masih memperjuangkan akun YouTube-nya untuk kembali ke tangannya setelah dihack. Melihat ceritanya semalam saya menonton videonya cerita Amarji itu ya agak miris juga, untuk 1 juta subscriber dihack dan sulit banget katanya untuk mendapatkan kembali, tapi dia Mr. Amarji tetap semangat berjuang, semoga nanti kembali ke pemiliknya Mr. Amarji. Baik, kita doakan dari Bantul Jakarta. Perjuangan itu salah satu bentuk karya dan perjuangan Mr. Amarji. Kalau dicuri orang kita harus memberi, kita kembali ke tangan Mr. Amarji. Nah pun juga demikian, saya sarankan teman-teman akun Bang Teddy untuk bisa subscribe channel YouTube barunya Mr. Amarji dan istri atau keluarga cerita Amarji. Nah teman-teman, saya kira belajar dari apa yang terjadi pada Mr. Amarji, kita semua sekarang banyak banget diserang akun-akun YouTube baru. Nanti akan tak bahas tentang work from home dan YouTube, karena dua hal itu sekarang baru banyak. Maksud saya gini, belajar dari apa yang terjadi pada Mr. Amarji, mau tidak mau kita harus sangat hati-hati untuk mengelola akun kita. Digembok lah bahasanya, passwordnya, kemudian sistem keamanan verifikasinya, itu banyak sekali yang perlu dilakukan supaya tidak terhack. Itu pun belum tentu jaminan, karena kadang-kadang ya kita seperti secara teoritis ya, hacker itu kadang lebih pandai daripada kita. Kita sudah menjaga semuanya, tapi hacking punya cara sendiri untuk kemudian bisa masuk ke sistem. Nggak tahu juga bisa seperti itu, saya juga nggak mudeng. Meskipun password, katakan emailnya sudah ada email backupan, terus kemudian sudah di backup dengan nomor HP, banyak sekali, mungkin akun-akun media sosial juga menjadi satu, tetap bisa terhack. Nah, belajar dari itu saya cuma menyarankan ke teman-teman saya, Bang Teddy, untuk bisa lebih hati-hati dalam mengelola akun YouTube masing-masing, apalagi kalau teman-teman akun YouTube-nya sudah banyak subscribernya, sudah banyak yang nonton, banyak dapat syukur, sudah dapat banyak ikan asam, otomatis itu benar-benar harus dijaga, dikit benar, supaya tidak mudah diterobos. Meskipun ya kayak gitulah, kita tahu semuanya, kalau hacker menghendaki ya pasti dia bisa mencari celah. Nah kita juga harus pandai-pandai untuk menjaga supaya celah itu kita tambal supaya dia tidak bisa masuk. Nah, sekali lagi itu salah satu cara kita untuk belajar. Terima kasih Mr. Amarji untuk inspirasinya, tetap semangat untuk mengambil hakmu. Kita doakan semoga sukses, dan teman-teman yang lain untuk selalu waspada. Salam persahabatan dari Bantul Jakarta, Bang Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.